Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama pertama Jumriani NIM 858405241. Yang kedua Ibu Ananti Nugrahani. Yang ketiga Ibu Debbie Almasafila. Yang keempat Ibu Dwi Bakti Pertiwi. Yang kelima Ibu Tri Puji Arianti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan modul 2, yaitu karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Baik, kita akan langsung ke KB1 aja. KB1 ini membahas tentang pertumbuhan fisik atau jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional. Pertumbuhan fisik dan jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional, yaitu pertumbuhan jasmani, yaitu perkembangan fisik anak berbeda satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh ras, lingkungan, kondisi ekonomi, nutrisi, dan olahraga. Karenanya orang tua harus memperhatikan kondisi fisik dan nutrisi anak. Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan orang tua terkait dengan kesehatan anak, antara lain obesiti atau kegemukan. Biasanya anak cenderung gemuk karena kurangnya olahraga dan kebanyakan makan. Atau yang kedua, kondisi medis. Yang dimaksud kondisi medis adalah pada umumnya anak sering sakit. Contohnya, anak sering sakit flu, batuk, migrain, dan lain-lain. Yang ketiga, penglihatan. Contohnya, anak yang berusia di bawah 6 tahun cenderung memiliki penglihatan jarak jauh sebab mata mereka belum matang dan terbentuk secara berbeda daripada orang dewasa. Yang keempat, kesehatan gigi. Pada usia 6 tahun, anak mengalami tanggal giginya yang pertama kali. Selanjutnya diganti dengan gigi yang tetap setiap tahun. Sebanyak 4 gigi untuk tahun berikutnya. Yang kelima, kebugaran. Misalnya, anak suka berenang, senam, lari, berjalan kaki, dan lain-lain. Adapun perkembangan intelektual dan emosional dibagi dua, yaitu perkembangan intelektual dan perkembangan emosional. Yang dimaksud perkembangan intelektual adalah perkembangan kognitif, berpikir logis, mengenai segala sesuatu, berpikir operasional, menggunakan berbagai simbol, dan melakukan aktivitas mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Bakti Pertiwi. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Ibu Jumriani. Saya akan membahas KB2, perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Periode linguistik terbagi dalam 3 fase besar, yaitu 1. Fase satu kata atau holofrase, 2. Fase lebih dari satu kata, 3. Fase diferensiasi. Jenis-jenis bahasa, yaitu bahasa tubuh. Cara seseorang berkomunikasi dengan mempergunakan bagian-bagian dari tubuh. Jenis-jenis bahasa. Bahasa bicara. 1. Sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. 2. Sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. 3. Sebagai alat untuk membina hubungan sosial. 4. Sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri. 5. Mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. 6. Mempengaruhi perilaku orang lain. Pendukung potensi anak dalam berbicara didukung oleh 6 komponen, yaitu 1. Kematangan alat berbicara, 2. Kesiapan berbicara, 3. Adanya model yang baik, 4. Kesempatan berlatih,
5 motivasi untuk belajar, dan 6 bimbingan. Gangguan dalam perkembangan berbicara. 1. Anak cengeng. Anak yang sering kali menangis dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Dari segi fisik, gangguan tersebut dapat berupa kurangnya energi sehingga secara otomatis dapat menyebabkan kondisi anak tidak fit. Yang kedua, ada anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain, maksudnya seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan orang tua atau anggota keluarga lain. Hal ini disebabkan kurangnya perbendaharaan kata pada anak. Di samping itu juga dikarenakan orang tua seringkali berbicara sangat cepat dengan mempergunakan kata-kata yang belum dikenal oleh anak. Syarat-syarat hukuman, ganjaran atau hadiah. Fungsi hadiah, hukuman yaitu fungsi restriktif dan fungsi pendidikan. Perkembangan moral dan sikap, imitasi yaitu peniruan sikap cara pandang yang sengaja dilakukan oleh anak. Internalisasi yaitu proses yang merasuk pada diri seseorang. Introvert dan ekstrovert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketergantungan, sikap yang selalu mengandalkan manusia lain. Bakat adalah potensi dalam diri seseorang yang dengan adanya rangsangan tertentu memungkinkan dapat mencapai tingkat kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. 3 faktor mempengaruhi bakat, yaitu 1. Faktor motivasi, 2. Faktor nilai atau value, 3. Konsep diri. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Pujarianti melanjutkan presentasi dari Ibu Dwi, yaitu kegiatan belajar 3, perbedaan individu anak usia sekolah dasar. Yang pertama, perbedaan pada perkembangan fisik. Dapat kita lihat pada waktu anak berbaris masuk kelas secara individual, terlihat anak ada yang tinggi, yang rendah atau pendek, dan yang kurus dan yang gemuk pada usia yang relatif sama. Biasa anak mau masuk kelas, baris di depan pintu. Nah, di situ kita bisa lihat perkembangan fisik anak itu. Anak kelas 1 SD itu kan rata-rata 7 tahun usianya sama. Tapi fisiknya itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Pada umumnya, anak-anak yang lebih tinggi tersebut tidak kekurangan nutrisi dan jauh dari penyakit. Dan anak tersebut lebih cepat matang daripada anak yang kekurangan gizi maupun sering menderita sakit. Selain perbedaan yang ada, karena memang anak usia tersebut sudah memasuki tahap perkembangan fisik tertentu. Terus yang kedua, perbedaan pada perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar diperkirakan sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian, ada siswa yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran dan diberikan secara teratur karena setiap anak memang ada perbedaan dalam hal menguasai suatu materi pelajaran. Dan cara anak untuk berpikir logis terhadap sesuatu akan ada perbedaan. Yaitu perbedaannya mulai dari cara berpikirnya atau kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Jika seorang guru mengajar di kelas hanya dengan ceramah dalam menerangkan pelajaran atau dalam memberikan pembelajaran, tidak akan membuat siswa berkembang secara maksimal. Tetapi jika guru tersebut menggunakan berbagai macam benda konkret sebagai media untuk menyampaikan materi, akan membuat anak lebih cepat mengerti dan paham apa yang dipelajari. Terima kasih, cukup sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Debi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Elma Sevilla. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan individu anak usia sekolah dasar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Tri Puji.
Saya akan mempresentasikan bagian C, perbedaan pada perkembangan moral. Perbedaan perkembangan moral individu banyak tergantung dari lingkungan, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan guru atau masyarakat, bukan bawaan lahir. Pandangan ahli tentang perbedaan pada perkembangan moral yaitu ada Piaget dan tahapan moral. Itu ada 2 tahap. Tahapan pertama, hambatan moral yang disebut dengan heteronomous morality. Itu menurut Piaget, konsepsi anak mengenai moralitas berkembang pada 2 tahap utama, yaitu tahap pertama, hambatan moralitas juga yang disebut dengan heteronomous morality, bercirikan kekakuan, penyesuaian, dan kesederhanaan. Para remaja melihat sesuatu seperti hitam dan putih, tidak kelabu, jadi cukup tegas karena mereka egosentrik. Mereka berpendapat bahwa peraturan tidak dapat berubah sehingga perilaku seseorang dapat betul atau salah. Yang kedua, tahapan moralitas kerjasama yang disebut dengan autonomous morality, yaitu anak yang bercirikan moral yang fleksibel atau kenyal. Anak-anak yang telah matang banyak bergaul dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Mereka kurang bersifat egosentrik. Mereka berpendapat luas yang seringkali bertentangan dengan yang terdapat di dalam rumah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diubah karena peraturan dibuat oleh orang, maka peraturan itu juga dapat diubah oleh orang lain, dan apabila terjadi pelanggaran hukum harus diterapkan dengan tepat. Ya, selanjutnya Colbreth dan alasan moral. Di situ ada disebutkan 3 tingkatan alasan moral, yaitu yang pertama tingkatan pertama yaitu pra-conventional morality, mulai dari umur 4 sampai 10 tahun. Perkembangannya, anak berpendapat bahwa pandangan dia hanya satu-satunya kemungkinan. Tingkatan kedua yaitu anak usia 10 sampai 13 tahun, yaitu anak 10 sampai 13 tahun, yaitu anak-anak telah menginternalisasikan figur kekuasaan standar mereka patuh terhadap peraturan untuk menyenangkan orang lain atau pertahankan perintah. Untuk tingkatan yang ketiga, post conventional morality, anak usia 13 tahun dan lebih. Moralitas sepenuhnya internal. Dewasa ini orang-orang telah mengenal beberapa konflik standar moral dan memilih di antara standar tersebut. Selanjutnya D, perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan, setiap anak usia sekolah dasar mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor intelektual dan lingkungan serta organ berbicara seseorang. Kemampuan bersosialisasi sangat dipengaruhi lingkungan yang baik, keluarga, teman sebaya, dan kemajuan teknologi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananti Nugrahani, NIM 85840337. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, Perkembangan Peserta Didik Modul 2. Kegiatan belajar 4, jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang pertama adalah kebutuhan jasmania. Anak usia SD memasuki tahapan perkembangan moral dan sosial yang memperhatikan pemuasan keinginan kebutuhannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Yang kedua, anak mulai merasakan adanya kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya, baik secara fisik maupun psikis dari orang lain. Jadi, pada tahap jasmania, anak sudah mulai merasakan anak egois, dan adanya perlindungan diri. Kemudian ada juga kebutuhan untuk
disiplin. Menurut Hurlock, 1978, disiplin berguna untuk memberikan rasa aman kepada anak, berusaha belajar, bersikap sesuai dengan cara yang akan mendatangkan pujian, mendorong anak mencapai apa yang diharapkan dari dirinya, membantu anak mengembangkan hati nuraninya dan mengasah intuisi. Kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang. Anak usia SD yang duduk di kelas tinggi sudah ingin memiliki teman-teman tetap. Kebutuhan ini sejalan dengan kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman. Jadi, untuk anak usia SD, mereka sudah ada kedekatan dengan teman-temannya, teman sebayanya. Yang kedua, dapat menerima otoritas orang tua atau guru, sehingga anak-anak membutuhkan perlakuan yang objektif dari orang tua atau guru sebagai pemegang otoritas. Jadi di sini anak sudah mulai bisa mendengarkan orang tua dan mulai bisa menghormati orang tua. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan untuk memberikan rasa cinta terhadap suatu benda. Bisa diaplikasikan dengan mengoleksi suatu benda tertentu. Kemudian yang keempat, anak sangat sensitif dan mudah mengenali sikap pilih kasih dan ketidakadilan. Jadi, di usia-usia anak SD, anak sudah mulai bisa mengenali mana yang sesuatu yang kira-kira menurut mereka itu sayang atau tidak, adil atau tidak. Jadi di sini anak sudah mulai bisa merasakan mana yang sesuatu yang pilih kasih ataupun tidak, seperti itu. Kemudian kebutuhan selanjutnya, rasa memiliki. Pada usia kelas rendah di SD, anak-anak sudah mulai meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian. Masih suka memuji diri sendiri dan membandingkan dirinya dengan teman. Mulai masa-masa membentuk geng atau kelompok bermain, menjaga dengan sepenuh hati benda-benda yang menjadi kebanggaannya atau teman gengnya, kemudian mengikuti aturan dari kelompok bermainnya dan menggantungkan dirinya kepada suatu kelompok. Kebutuhan selanjutnya adalah aktualisasi diri. Anak usia SD sudah mempunyai kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk diakui. Menurut Dekeko dan Crawford 1974, mengajukan 4 peranan guru utama dalam memberikan dan meningkatkan motivasi siswa, yaitu yang pertama, membangkitkan semangat siswa, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, dan memberi pengarahan. Jadi di sini anak didorong untuk memenuhi kebutuhan berprestasinya dengan beberapa motivasi tadi ya, sehingga anak bisa mengaktualisasi dirinya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.